Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nada Ustadz ya. Taib, silakan. Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran hadis Arba'in Nawawi. Pada pertemuan yang keempat, membahas hadis yang keempat, yang akan dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Tariqul Huda Habibullah Ta'ala. Untuk itu kepada Ustadz, falyatafadhal mashkuran. Taib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, serta nikmat ilmu. Sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan hadis keempat di pertemuan yang keempat ini. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas hadis ketiga yang berkaitan dengan arkan Islam. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan hadis keempat, silahkan 4 atau 5 orang menyetor hadis ketiga. Silahkan. Taib, nabda Ustadz ya. Mana ya Ustadz ya? Taib, naam. Fadhal. Bismillah. Al-haditsu tsalits. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa saumu ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Taib, yang kedua dan setelahnya Anda ingatkan kembali bahwa yang setoran itu harus memenuhi syarat ya. Pertama, harokatnya jelas dan juga lancar dalam hafalannya. Taib, barakallahu fiik. Yang lain silakan. Tafadhol Maulid. Ustaz. Naam, taib, fadhal. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Taib, ulangi. Bunyal Islamu, taib, afwan, ulangi. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La, enggak ada abduhu ya, enggak ada abduhu. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Taib, yang lain silakan. Ustaz. Iya, gimana? Ana hafal ini Ustaz pakai mustawa Ustaz karena itu lebih mudah kata bahasanya Ustaz. Jadi susunan, jadi makanya anak mungkin beda. Taib. Nah, taib. Jadi apa? Taib. Jadi kita berpanduan ke muqarrar ya, supaya seragam semuanya. Taib, syukran. Taib, fadhal al-akhir. Yang ketiga silakan. Ana Ustaz. Taib, silakan.
Apa sebelumnya ini hadis 3 aja apa boleh hadis 4 juga? Hadis ketiga aja ya. Baik. Baik. Anas ini udah nyiapin. Tapi kalau enggak ini enggak, insya Allah enggak masalah. Baik, silakan. Al-hadits الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Taib, mumtaz, barakallahu fik. Taib, yang lain silakan. Tafadhal Teddy Aulia Rahman. Taib, silakan. Aulia Rahman. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيان الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Taib, mumtaz, barakallahu fik. Taib, silakan. Apa Ustaz? Iya, gimana? Ana kemarin Anda masuk Ustaz untuk mau store juga Ustaz yang ada hadits tsani. Taib, nanti ya di sesi terakhir insyaallah kalau ada waktu. Nah Ustaz ya. Taib, silakan yang lain. Tadi Aulia, tafadhal. Bismillah. Al-haditsu tsalisu an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul bunyal Islam ala 5 syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan rawahul Bukhari wa Muslimun. Taib, satu orang lagi ya terakhir. Taib, syukran. Tadi barakallahu fik. Taib, satu orang lagi. Famuji, silakan. Imam Hafid min Jakarta. Naam, taib. Al-hadits salis an Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar an Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala 5 syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Taib, mumtaz, barakallahu fik. Alhamdulillah hari ini atau pertemuan kita keempat ada 6 orang ya yang setoran hadis ketiga. Taib, kemudian sebelum kita lanjut, Famuji, satu soal ya, murojaah. Sebutkan 7 sahabat yang terkenal banyak meriwayatkan hadis. Silahkan. Sebutkan 7 sahabat Nabi yang terkenal banyak meriwayatkan hadis. Abdurrahman bin Sohar atau Abu Hurairah. Taib. Umar bin Khattab. Taib. Umar bin Khattab, khata. Khata. Abdullah bin Mas'ud, Ustaz. Abdullah bin Mas'ud, khata. Kemarin antum catat tidak? Anas sudah jelaskan ya. Nah, sahih. Kemarin Anas sebutkan 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar. Taib, mumtaz. Abdullah bin Umar, kedua. Al-Khudri, Abdurrahman Al-Khudri. Abdurrahman Al-Khudri, khata. Khata. Taib, ana sebutkan ya, tolong di catat. Pertama, Abu Hurairah, 1 orang dari Yaman ini, Abu Hurairah. 3 dari Mekah, 3 dari Madinah. Abu Hurairah dari Yaman, kita mulai dari Mekah, ada Aisyah, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar. Kemudian dari Madinah ada siapa? Jabir bin Abdullah.
kemudian ada Anas bin Malik, dan ada siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu 7 sahabat Nabi yang terkenal banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anha, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, sama Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Kemudian silahkan ditunjuk siapa? Ana punya 4 soal ya, atau 5 soal di sini. Silahkan, soal kedua ditunjuk dulu. Tafadhal Misbahul Ma'ruf, Misbahul Ma'ruf. Taib, Al-Akh Misbahul Ma'ruf. Taib, soal kedua, sebutkan pengertian Islam secara umum. Silakan. Kemarin kita telah jelaskan Islam secara apa? Umum dan secara khusus. Nah, secara umum, Ana minta antum sebutkan ulang. Silakan. Apaan, Ustaz? Bisa diulangi? Tadi Pengertian Islam secara umum yang telah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu. Belum dicatat lagi, apa ya? Belum ya? Belum, lupa. Taib, yang lain siapa? Karena yang umumnya bisa, Ustaz. Taib, silakan. Yang umumnya adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk dengan cara mentaati perintahnya dan berlepas diri dari kesyirikan, Ustaz. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Itu definisi. Yang satu. Sebentar, khusus nanti ya, khusus nanti. Taib, khusus nanti. Taib, syukron. Jadi apa? Islam secara umum itu sebagaimana yang disebutkan oleh Akh Pamuji, al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya, dan tunduk patuh dengan ketaatan atas perintah dan larangannya, dan berserah diri dari kesyirikan dan pelakunya. Taib, kemudian yang ketiga silahkan ditunjuk. Maulid Adami, tafadhol. Taib, silahkan. Pengertian Islam secara khusus. Maulid Adami. Ada? Ustaz, pengertian Taib. secara khusus ada 2, Ustaz. Mumtaz. Pertama. Yang pertama, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mumtaz. Kemudian yang kedua. Amalan zahir apabila disebutkan amalan zahir iman dan Islam, Ustaz. Taib. Jadi yang kedua, Islam memiliki makna khusus itu apa? Amal zahirah atau perbuatan-perbuatan zahir apabila disebutkan dalam satu teks bersama iman dan ihsan. Mumtaz, barakallahu fiik. Siapa di sini? Maulid Adami. Taib. Kemudian yang keempat, silakan tunjuk dulu. Tafadhol Ahilmi. Taib. Nah, Ustaz. Taib. Keempat, di sini soalnya sebutkan 4 konsekuensi dari bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ya. Taib. Silakan. Semoga lengkap ya catatannya. Iya. Konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu silakan. Ada? Afwan Ustaz. Tiba-tiba ada yang datang itu di ini, Ana harus temui. Afwan Ana nggak bisa jawab dulu. Taib. Yang lain silakan. Tafadhol Aulia Rahman. Aulia Rahman, tafadhol. Ustaz, Mumtaz. Taib, mumtaz. Kemudian ta'atu fi ma amar wa tasdiqu fi ma akhbar wa jitnabu ma anhu naha wa zajar. terus yang keempat, satu lagi.
alla ya'budallah dan menerima apa? Alla illa yu'badallahu. illa bima syara'. Mumtaz, barakallahu fiik. Ta'atuhu fima amar, mentaati Rasul fima amar, dari apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, membenarkan setiap beritanya. Yang ketiga, menjauhi setiap larangan. Dan yang keempat apa? Tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan atau ajarkan. Taib, terakhir, nomor 5, terakhir. Silakan. Tafadhol Pak Firman, Pak Suirman Ahmad. Taib, mana? Ada? Pak Suirman Ahmad. Ya, nah. Taib, terakhir sebutkan dalil dari Al-Quran yang menyebutkan tentang wajibnya berpuasa. Al-Baqarah 183, Ustaz. Taib, silakan sebutkan firmannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah murojaah. Sekarang kita masuk ke hadis keempat. Taib, silakan yang baca Al-Hadis Ar-Rabi, silakan. Tafadhol Firdaus. Rizky Firdaus min Garut. Taib, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu rabi' an Abi Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Ini bacaannya ya. Jadi besok pertemuan yang akan datang harus seperti ini ketika ingin setorannya. Taib, silakan dibaca terjemahannya. Tadi siapa? Masih Akhrif Ki ya, silakan. Silakan. Terjemahannya? Baik, Ustaz. Langsung matanya, Ustaz. Iya, langsung apa? Terjemahannya. Dari Abu Abdurrahman. Dari Abu Abdirrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bercerita Rasulullah SAW, dan dia Rasulullah seorang yang percaya dan terpercaya. Sesungguhnya seseorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari
sebagai nutfah, air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan ruh kepadanya, lalu diperintahkan malaikat itu untuk mencatat 4 hal. Yang pertama, mencatat rezekinya, ajalnya, perbuatannya, dan gembira dan celaka atau gembiranya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya di antara kamu ada seorang yang beramal dengan amalan ahli surga, hingga orang itu antara dia dengan surga hanya sehasta. Lalu didahului oleh takdir, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu beramal dengan amalan ahli neraka hingga jarak antara dia dengan neraka itu sehasta. Lalu ia didahului oleh takdir dan ia beramal dengan amalan ahli surga, maka ia pun masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib, mumtaz, barakallahu fiik, syukran ala qiraatika ya akh Arifki. Sekarang kita masuk di hadis keempat. Hadis ini menjelaskan tentang marahilul khalqi, artinya tahapan penciptaan manusia, mulai dari awal, kemudian perjalanan tempatnya, hingga akhirnya apa? Di tempat yang abadi antara surga atau neraka. Kita tahu makhluk atau manusia itu akan menjalani 4 alam, akan melewati 4 alam. Pertama, dia akan melewati alam rahim. Yang kedua, dia akan melewati alam dunia. Dan yang ketiga, dia akan mengalami atau melewati alam barzah, alam kubur. Dan yang keempat, dia akan melewati alam akhirat. Di sanalah nanti akan ditentukan di mana tempatnya yang abadi, di surga atau di neraka. Maka tempat yang pertama rahim, kedua dunia, ketiga barzah. Ini 3 tempat yang fana, artinya yang tidak abadi, sementara. Adapun yang abadi, yang tidak lekang oleh waktu, tidak terputus oleh waktu, itu apa? Akhirat. Baik. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang sering dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Sebagai faidah, di sana ada Ibnu Mas'ud dan ada Abu Mas'ud. 2 orang yang berbeda. Ibnu Mas'ud adalah Abdullah bin Mas'ud, adapun Abu Mas'ud itu akan datang penjelasan riwayat beliau di hadis yang akan datang. Abu Mas'ud namanya siapa? Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Taib. Jadi berbeda Ibnu Mas'ud sama Abu Mas'ud, jangan tertukar. Taib. Kunyah beliau Abu Abdurrahman. Ibnu Mas'ud itu wafat pada tahun 32 Hijriah. 32 Hijriah. Dan umur beliau itu mencapai 60 tahun. Mencapai 60 tahun. Kemudian keutamaan beliau, Abdullah bin Mas'ud, di sini Ana sebutkan 2. Yang pertama, Abdullah bin Mas'ud itu disebutkan manhajara hijrataini, salah satu sahabat yang memiliki keutamaan berhijrah 2 kali. Yaitu pernah berhijrah ke Habasyah dan pernah berhijrah ke Madinah. Maka 2 keutamaan ini beliau dapatkan di sana. Keutamaan beliau yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwa Abdullah bin Mas'ud itu min a'lamin nas,
termasuk dari salah satu sahabat yang konsen, yang fokus, yang keilmuannya itu tafsiran lil Quran. Bidangnya bidang tafsir atau menafsirkan Al-Quran. Sama seperti Abdullah bin Abbas. Baik, itu dua keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud. Tips sekarang kita baca Al-Mufradat. Silakan. Tafadhol Ahmad Sutisna. Naam, Ustaz. Baik, silakan. Wadih jiddan. Silakan. Naam, Ustaz. Al-Mufradat. Al-Sadiqu al-mukhbaru bil haqqi. Al-mukhbiru. Al-mukhbiru bil haqqi. Taib. As-sadiqu artinya apa? Al-mukhbir. Orang yang mengabarkan, orang yang menginformasikan satu informasi, satu berita bil haqqi dengan jujur. Maka as-sadiqu itu memiliki sifat apa? As-sidq, kejujuran. Kejujuran. As-sidqu, kejujuran, haqiqatuhu, hakikat dari kejujuran adalah al-ikhbaru bima huwa muwafiqun lil waqi. Disebut jujur secara hakikatnya adalah apa? Menyampaikan satu informasi, satu berita, satu pengumuman yang mana apa? Sesuai dengan fakta, sesuai dengan fakta. Maka dia apa? Disebut jujur. Baik, kemudian maka lawannya apa? Al-kadzib, yaitu dusta, bohong. Maka definisinya atau hakikat dari berbohong apa? Al-ikhbar bima yukhaliful waqi. Menyampaikan informasi, menyampaikan berita yang menyelisihi fakta. Baik, kemudian Al-masduqu saddiquhullahu saddaqahullah. Saddaqahullahu wa'dahu. Taib. Artinya apa? Yang Allah berikan sifat kejujuran. Allah membenarkannya. Itu masduq, yang harus dibenarkan beritanya. Al-masduq bimana al-musaddaq, yang dibenarkan setiap beritanya. Artinya alladzi la yaqulu syai'an illa suddiqa, yaitu seseorang yang tidaklah berkata satu perkataan, menyampaikan satu informasi kecuali harus dibenarkan perkataan tersebut, informasi tersebut. Silakan. Yujma'u khalquhu ba'dal intishari firrahimi min ma'il mar'ati wa manil rajuli. Taib. Jadi maksud dari dikumpulkan penciptaannya, maka ini apa? Ba'dal intishar, setelah berkumpulnya air mani atau bertemunya air mani perempuan dan apa? Air mani laki-laki firrahimi. Di situ akan apa? Awal penciptaan manusia. Taib. Kemudian fi batni ummihi fi rahimiha. Maksud dari dalam perut ibunya artinya apa? Dalam rahimnya. Taib. Nutfatan maniyan. Taib. Nutfah bimana maniyan, yaitu ma'ur rajuli atau ma'ul mar'ati. Taib. Alaqatan qata'atan dam. Kit'atu damin. Kit'atu dam. Taib. Alaqah bimana apa? Kit'atu damin, potongan darah, segumpal darah. Kit'atu damin. Taib. Diganti ya, silakan. Syukran Ahmad Sutisna ala qiraatika. Afwan. Taib. Yang lain silakan. Tafadhol Hadi Purnomo. Tafadhol. Maulid Adami. Hadi Purnomo bisa? Taib, silakan.
Tafadhal Ahmad Tadami. Baik Ustaz. Baik, silakan. Mudghatun. Mudghatan atau mudghatun, silakan. Qad'atun lahmu biqadril Luqmati. luqmatil lati tamdai. Tumdo'u. Taib, jadi mudghah itu segumpal daging yang seukuran apa? Potongan yang bisa dikunyah. Itu baru apa? Segumpal daging kecil. Setelah apa? Air mani, kemudian menjadi segumpal darah, dan mudghah segumpal daging kecil yang daging tersebut itu ukurannya seukuran apa? Potongan yang bisa dikunyah oleh mulut atau oleh gigi. Baik. Mithlu dzalik az-zamanu wa huwa 40 yawman. Baik, perkataan mithlu dalik yang mana kita dapatkan di sini ada 2 kali pengucapan mithlu dalik dan mithlu dalik artinya apa? Zaman, menunjukkan waktu, yaitu arba'una yauman. Jadi 40 dan 40, 120 hari. Baik. Sebelumnya sebagai faidah dalam penciptaan di mana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dinamai Al-Khaliq. Artinya memiliki sifat Al-Khalq, penciptaan. Nah, kemudian dalam dalam lafaz-lafaz penciptaan Allah mensifati, menyebutkan dirinya. Baik, ini ada yang bisa di-mute dulu. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menginformasikan tentang dirinya bahwa memiliki 3 lafaz yang menggambarkan akan kemahakuatan dalam menciptakan, yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahul khaliqul bari'u wal musawwir." Nah, di sini dalam ayat ini kita akan mendapati bahwa Allah Al-Khaliq, menciptakan, Al-Bari yang apa? Menyempurnakan, wal musawwir sama yang apa? Menjadikan sesuatu dalam bentuk yang sempurna. Jadi ada 3 nama yang menjelaskan bahwa Allah itu apa? Menciptakan. Secara umum betul Allah apa? Dinamai Al-Khaliq, tapi di sana ada Al-Bari yang menyempurnakan ciptaan, Al-Musawwir yang apa? Memulai sesuatu ketika menciptakan dengan apa? Bentuk yang akan disempurnakan. Baik. Silakan dilanjutkan. Yursalu ilaihil malakul muwakkalu birrahimi yaktub rizquhu taqdiruhu qalilan aw katsiran. Taib, diutus apa? Malaikat yang diberikan amanah untuk mencatat rizki, takdir yang sedikit atau yang banyak. Silahkan. Kemudian wa ajalihi, ana yang baca ya. Taib, ana yang baca aja. Taib. Wa ajalihi muntaha umrihi. Artinya apa? Batas umurnya. Ajal bermakna apa? Batas umurnya. Kemudian ya'malu bi amali ahlil jannah minat ta'at, dari ketaatan. Dia beramal dengan amalan ahli jannah dari ketaatan, Jelas ketaatan yang dimaksud apa? Harus sesuai dengan Al-Qur'an dan juga apa? Dengan hadis. Wa ya'malu bi amali ahli nar minal ma'asi. Dia mengerjakan pekerjaan, perbuatan, amalan penduduk neraka dari kemaksiatan. Kemudian hatta nasibah artinya kata sambung. Wama ini apa? Faidah lugawiyah ya. Wama nafiyah, dan ma di sana itu bermakna nafiyah, menafikan.
dan boleh juga untuk merofakkan yakunu. Jadi dalam hadis Nabi yang berkata inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu, itu boleh ma yakunu atau ma yakuna, kilahuma sahihan. Yasbiku alaihil kitab alladzi kutiba fihi masiruhu. Artinya apa? Mendahului atasnya kitab, artinya apa? Telah ditulis perjalanan hidupnya di Lauhil Mahfudz. Taib, al-syarah, silakan. Siapa yang baca? Taib. Tabatul al-misbah, misbah. Taib, silakan al-misbah. Nah, lanjut hatta satu. Enggak, asyarah, baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah taala fi hadzal Hafizahullah ya. hafizahullah taala. Qala syarih hafizahullah taala fi hadzal hadis bayanu mubda'ul insan fi batni ummi wa tanaqqulihi fituri ila tur akhar. Taib. Dalam hadis ini, fi hadzal hadis, dalam hadis ini menjelaskan awal penciptaan manusia dari rahim ibunya. Jadi hadis ini pertama menjelaskan tentang apa? Awal penciptaan manusia dimulai dari rahim ibunya. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang proses tahapan dari setiap perkembangan ciptaan tersebut, min turin ila, itu bukan illa ya, tapi ila turin, tahapan demi tahapan perkembangan ciptaan tersebut. Min maniin, dari mani, ila alaqatin, sampai segumpal darah, ila mudghatin, sampai segumpal daging, mukhallaqah, yang wa ghairu mukhallaqah, baik dagingnya yang sudah terbentuk atau yang belum terbentuk, artinya sudah melewati segumpal darah, maka masuk ke tahapan segumpal daging, baik yang sudah terbentuk, mungkin sudah ada telinganya atau seterusnya. Tsumma yursalu ilaihil malaku, kemudian setelah itu, artinya 40 hari masa tadi yang masih bertemunya mani atau perkembangan mani, kemudian 40 hari ke alaqah, dan yang 40 hari ke mudghah, baru tsumma yursalu ilaihil malaku, setelah 120 hari maka Allah mengutus atau diutus siapa? Malaikat yang akan meniupkan ke rahim tersebut ruh. Nah, maka ruh di sini disebutkan oleh para ulama masdarul hayat. Ruh itu masdarul hayat, artinya apa? Sumber kehidupan. Jadi setelah ditiupkannya ruh, setelah proses segumpal daging, maka ditiupkannya ruh, maka masdarul hayah, sumber kehidupan di sana. Dan ruh hanya Allah yang tahu ilmunya. Yas'alunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi, kata Allah. Mereka bertanya tentang ruh, maka ruh ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ruh termasuk makhluk yang kekal yang tidak akan pernah binasa, ruh. Taib. Fatasarra min jismihi fayabtadi bil harakah, maka setelah ditiupkannya ruh, maka mulai terlihat di dalam badannya itu adanya gerakan-gerakan. Fayabtadi bil harakah, adanya gerakan-gerakan. Wa yaktubul malaku, maka malaikat itu mencatat malahu min rizqin, dari rizkinya, fi dari dunia, selama dia akan hidup di dunia ini, qalilan au katsiran, baik itu yang sedikit atau yang banyak. Artinya malaikat akan mencatat rizkinya, artinya sudah ada batasannya. Di dunia ini rizki kamu ada yang mungkin saat itu qalil atau katsir, hatta yamut, sampai manusia tersebut meninggal, baru tidak ada lagi rizki setelahnya. Artinya selama dia hidup, rizki sudah Allah berikan. Wa yaktubu,
Dan yang kedua, taib, yang pertama tadi apa? Malik itu mencatat rizki. Yang kedua, wayak tubu miqdara umrihi wa muntahah. Yang kedua, malaikat tersebut mencatat batasan jatah usia manusia tersebut sampai apa akhirnya. Taib. Kemudian yang ketiga, wa madza ya'malu min khairin wa syarrin wa mubahin wa sa'adatin wa syaqawah. Malaikat tersebut itu mencatat apa yang akan dia kerjakan dari kebaikan, keburukan, hal-hal yang mubah atau apa pencapaian yang apa bahagia atau apa kesengsaraan sudah dicatat untuk orang tersebut, untuk manusia tersebut. Kemudian, fadol dibaca. Tsumma, silakan. Tadi siapa? Tsumma inna rasula. Summa inna rasula. Afan. Summa yursalu ilaihil malak yanfakhu fihi ruh. La. Tsumma inna rasula. Tsumma inna rasulullah SAW bayyana. Sallallahu bayyana ma'al insan bi annahu imma ilal jannah au ilan nar. Wajah. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu telah menjelaskan mala, artinya apa? Arah, tujuan akhir manusia. Jadi akhir tujuan manusia itu setelah apa? Penciptaan, kemudian ditiupkannya ruh menjadi masdarul hayat fi dunia, sumber kehidupan di dunia. Kemudian dia lalui kehidupan di dunia dengan jatah usia yang telah diberikan kepadanya, maka setelah itu Rasul menyampaikan bahwa apa arah akhir tujuan manusia tersebut itu akan berakhir satu dari dua tempat, imma ke surga atau imma ke neraka, ke surga atau ke neraka. Tapi kemudian wajah. Silakan. Wajah sallallahu alaihi wasallam bimisli yuhawwifu min su'il khatimah. Ma'nahu anna min bani Adam man ya'mal kulla umrih fi ta'atillah fa idza hana qabada ruhi asyrakallah au kaffar famata fakana min ahli nar. Taib. Kemudian setelah Rasul menjelaskan bahwa akhir tujuan manusia itu satu dari dua pilihan, surga atau neraka, maka Rasulullah memberikan permisalan yang menjadikan permisalan ini yukhawwifu, seperti menakut-nakuti, menjadikan kekhawatiran, min su'il khatimah, dari buruknya akhir kehidupan. Artinya apa? Kata Rasulullah, ada di antara Bani Adam, keturunan Adam, manusia, ada yang selama umurnya, selama jatah usianya di dunia itu 60-70 tahun itu dihabiskan dalam ketaatan kepada Allah. Tapi ketika datang waktu pencabutan nyawanya, Allahul Musta'an di sini ya, asyraka billah, dia berbuat kesyirikan kepada Allah, au kafar, atau berbuat kekufuran, yang dengan perbuatan tersebut kita nggak tahu apakah bisa bertobat lagi, ada peluang buat bertobat, atau langsung Allah cabut, famata, maka dia pun mati di atas kesyirikan dan kekufuran tersebut, fakana min ahlin nar, maka di saat itulah dia seketika menjadi terdaftar dalam list penduduk neraka. Allahul Musta'an. Kemudian
wa akhar amala kulla umrihi bil kufri wa fa'alal ma'asi Wa fi'lil ma'asi. wa fi'lil ma'asi wa inda qurbi ajali aslam wa tab wa anab ilallah subhanahu wa ta'ala famata fasara min ahlil jannah. Taib. Jadi dan yang lain permisalan yang kedua yang Rasulullah SAW jelaskan, ada seseorang dari kalangan manusia itu selama usianya itu apa? Penuh dengan perbuatan kekufuran, dengan kemaksiatan. Wa inda qurbi ajalihi, namun ketika dekat ajalnya, kematiannya, Allah memberikan hadiah untuknya, Masya Allah. Aslama, dia pun apa? Islam. Wataba, dan dia pun apa? Bertaubat. Wa anaba ilallah, dan dia pun apa? Kembali kepada Allah. Sebelum akhir hayatnya itu, maka apa? Ada peluang untuk dirinya itu bisa Islam, bertaubat dari segala kekufuran dan segala kemaksiatan yang dia telah perbuat, dan dia kembali kepada Allah dengan pengembalian yang benar, dengan apa? Kondisi yang benar, taubatan nasuha itu. Famata fasara min ahlil jannah, maka dia pun mati dalam status sebagai penduduk surga. Silakan terakhir. Famata min ahlil jannah fa'ala kulli muslim an yakhsha min su'il khatimah. Nas'alullahu husnal khatimah. Amin. Baik. Fa'ala kulli muslimin, maka wajib bagi setiap muslim ayakhsha, ada rasa kekhawatiran, rasa takut min su'il khatimah, dari buruknya penutup kehidupannya. Su'ul khatimah, jelek akhir hidupnya. Nas'alullaha husnal khatimah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan akhir hidup kita apa? Husnal khatimah. Baik. Kemudian ma yustafadu minal hadis, silakan. Abadul Ahtadi Aulia. Ma yustafadu minal hadithi. Baik. Al-awwal al-isyaratu ila ilmil mabda'i wal mi'adi wa bayanun wal ma'adi wal ma'adi wa bayanun ma yata'allaku bil insani wa halihi min syaqawatin wa sa'adatin wa faqrin wa ghaniyin wa gina. Taib. Hadis ini itu memberikan isyarat akan ilmu pengetahuan awal penciptaan. Dialah Allah yang maha berilmu, telah menginformasikan tentang apa? Awal penciptaan dan akhir penciptaan seperti apa. Sudah apa? Sudah terstruktur semuanya. Kita sebagai pelaku itu tinggal apa? Menjalankan garis-garisnya. Wa bayanu ma yata'allaqu bil insan, dan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Tadi penciptaannya, keadaannya, perbuatannya, bahkan akhirnya min syaqawatin, dari kehinaan, keterpurukan, wa sa'adatin, dan kebahagiaan, dari kemiskinan atau dari kekayaan. Itu semua apa? Tidak luput dari ilmu Allah, dan Allah telah tentukan itu dengan mengutus malaikat ketika di rahim tadi mencatat seluruhnya. Tapi kemudian yang kedua, masih lanjut ya, silakan. Haya. Tadi siapa? Akhtadi, silakan. Atsani jawazul qismi 'alal khabar as-sadiqi Qasami. Jawazul qasami 'alal khabari as-sadiqi li ta'kidihi fi nafsi sami'in. Taib, bolehnya menggunakan qasam, sumpah, untuk berita yang memang sudah benar. Jadi berita ini yang akan kita sampaikan itu sudah benar sesuai dengan fakta tadi. Tapi boleh kita menyampaikannya dengan sumpah, li ta'kid, untuk menguatkan berita ini fi nafsi sami,
untuk yang mendengarkannya. Taib. Kemudian Asalis al-imanu bil ba'si wan nusyuri ba'dal mauti. Taib. Hadis ini menjelaskan tentang beriman akan adanya bil ba'si wan nusyuri, kebangkitan setelah kematian. Artinya setelah dimatikan, maka di sana apa ada keadaan manusia akan dibangkitkan dari tempatnya masing-masing di padang mahsyar kelak, ba'dal maut, setelah kematian. Taib. Kemudian Ar-rabi isbatul qadari wal imanu bih. Taib. Hadis ini memberikan faidah adanya isbatul qadar, menetapkan takdir, ketentuan yang Allah telah tentukan di dalamnya. Maka sebagaimana yang telah para ulama sampaikan bahwa dalam beriman terhadap takdir ketentuan Allah itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, masyiah, kehendak Allah. Yang kedua, kitabah, catatan. Taib, ana ulangi, ada 4 tingkatan dalam beriman terhadap takdir yang Allah telah tentukan. Pertama, masyiah, kehendak. Kedua, al-kitabah, catatan. Yang ketiga, al-khalq, penciptaan. Dan yang keempat apa? Al-ilmu, ilmu Allah. Itu 4 tingkatan dalam beriman terhadap takdir yang para ulama telah sebutkan. Tapi kemudian Al-khamis al-qana'atu bima qaddarallahu lil 'abdi minar rizqi wa adamul hirsi asyadidi madamar rizqu muqaddaron ma'a fi'lil asbabi. Taib. Yang kelima, hadis ini mengajarkan kepada kita semua arti qanaah. Apa itu qanaah? Artinya bima qaddarallah, merasa cukup terhadap apa yang telah Allah gariskan, takdirkan, tentukan lil abdi, kepada seorang hamba, mina rizki, dari rizkinya. Wa adamu al-hirsi syadid, dan tidak ada rasa antusias, ambisi yang sangat berlebihan dalam mencapai itu semua. Madama rizqu muqaddaran, selama rizkinya masih ditakdirkan. Artinya selama dia masih hidup, maka Allah akan memberikan untuknya rizki. Dengan catatan ma'al fi'lil asbab, disertai dengan adanya tindakan, adanya usaha dalam mencari rizki tersebut. Kemudian As-sadis al-khawfu min su'il khatimati. Taib. Yang keenam, al-khawfu, rasa takut, rasa khawatir dari buruknya penutup kehidupan. Su'ul khatimah, adanya rasa takut. Dan rasa takut ini sebagaimana yang kita tahu bahwa adanya rasa takut yang itu merupakan amalan hati, dan juga al-khauf merupakan satu dari 3 rukun ibadah. Ada mahabbah, ada roja, ada khauf. Maka harus seorang hamba mendatangkan atau menghadirkan rasa khauf, rasa takut di setiap detiknya. Min su'il khatimah, karena dia nggak tahu kapan dia akan dipanggil atau dicabut nyawanya, atau berakhir kehidupannya. Taib. As-sabi inna taubata tahaddumun ma qablaha. Taib. Yang ketujuh, inna taubata, sesungguhnya taubat itu kembali kepada Allah, tahdum, menghancurkan, meleburkan, menghilangkan ma qablaha, apa-apa yang telah berlalu. Artinya ketika dia telah bertaubat, maka apa yang dia telah perbuat dari kemaksiatan akan dileburkan, akan dihapuskan, akan dihilangkan dari sebab taubat tersebut, dengan taubat yang nasuha. Tapi siapa tadi? Coba Akhtodi, mungkin pernah belajar ya atau mengetahui syarat taubat apa aja? Pertama ada rasa nadam. Rasa nadam? Menyesali. Ada rasa ya, menyesali. Menyesali setiap perbuatan yang dia telah lakukan dari kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan. Artinya apa?
nggak ada pahalanya, malah mendatangkan apa? Dosa. Maka dia bernadam, merasa menyesal. Baik, yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi kesalahan yang dia Mumtaz. tobatkan itu. Mumtaz, adanya apa? Rasa azam, bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Tidak terjerumus ke lubang yang sama. Ada al-azm. Azam ya, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, diiringi dengan apa? Diiringi dengan diiringi dengan perbuatan baik sesudahnya. Toib, diiringi dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk. Jadi memperbanyak perbuatan kebaikan. Toib, kemudian terakhir, As-samin inna sa'adata wa syaqawata qad sabaqal kitabu bihima wa ankila muyassarun lima khalaqa khuliqalahu wa anna kullan wa anna kullan muyassarun lima khuliqalahu. Toib, sesungguhnya kebahagiaan dan kehinaan itu telah tercatat keduanya di mana? Di Lauhil Mahfud. Yang mana keduanya itu akan dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Artinya, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan di hadis yang lain, i'malu, kata Rasulullah, i'malu, sudah beramalah, i'malu, beramal, terus beramal kebaikan, i'malu, 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 beramalah kebaikan secara terus menerus. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, maka sesungguhnya akhir yang akan dirasakan oleh kalian itu sesuai atau akan dimudahkan dengan penciptaannya. Artinya kalau berbuat baik terus komitmen, maka kemudahan mencapai kebahagiaan pun akan dimudahkan. Namun sebaliknya demikian. Taib, sampai di sini ya pertemuan kita. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis ke-4. Barakallahu fikum. Boleh tanya jawab, Ustaz? Taib, silakan. 1 atau 2 pertanyaan. Tafadhol, ini anak buka aja mic-nya. Tafadhol, yang mau bertanya silakan dibuka. Saat. Allah, Ustaz. Afwan. Ustaz. Terkait dengan Muhajirin bin Yogyakarta, tafadhol. Syukran. Inna sa'adata wa syaqawata itu telah ditetapkan di dalam kitab Lauhil Mahfud. Mungkin pertanyaan saya begini, Zat. Ketika seorang telah ditetapkan sebagai husnul khotimah, dia akan merasa menjadi manusia yang berharga, beruntung begitu ya. Tapi bagaimana ketika kemudian ada orang yang dia ditetapkan sebagai orang yang su'ul khotimah. Gitu. Dari sini kok kemudian ada sebagai manusia gitu merasa kok kenapa Allah menciptakan ada orang yang ditakdirkan husnul khotimah dan ada yang su'ul khotimah. Dan padahal kemudian konsekuensinya sangat amat berat ketika seseorang itu berada dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, kalau kemudian seperti itu, nanti mungkin pertanyaannya agak tidak baik gitu. Kemudian di mana letak keadilan Allah, seolah-olah begitu. Masing-masing kita pasti ingin mendapatkan husnul khotimah. Tapi ketika kemudian itu sudah tercatat di kitab Lauhil Mahfud, maka kemudian sikapnya seperti apa atau pemahaman yang benar sebenarnya seperti apa. Begitu, Ustaz. Syukran. Afan, Ustaz, mic antum tutup, Ustaz. Taib, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan atau menentukan kebahagiaan dan kehinaan kepada seseorang, maka di sana Allah telah menjelaskan
Allah telah menjelaskan ini loh jalan-jalan kebaikan dan ini loh jalan-jalan apa? Keburukan. Kamu manusia, kalian manusia itu kan apa? Diberikan iradah, masyiah, ketentuan, afwan, kemampuan, tindakan yang kalian dengan ilmu yang kalian pelajari itu harus menempuh jalan-jalan kebahagiaan dan menjauhi apa? Jalan-jalan kehinaan. Maka dari situlah ketika seseorang telah belajar atau dan Allah sebelumnya Allah telah menyampaikan melalui rasulnya itu untuk menyampaikan kepada manusia bahwasanya ini loh jalan-jalan kebaikan, ini jalan-jalan keburukan atau kehinaan. Maka seorang hamba itu kan dituntut untuk belajar mengetahui mana jalan kebaikan yang harus dia tempuh, jalan keburukan yang harus dia tinggalkan, karena dia diberikan oleh Allah kekuatan, kemampuan untuk memilih, maka pemilihan tersebut itu harus sesuai dengan ilmunya. Maka dengan ilmu dan taufik itulah tindakan tersebut bisa membimbing dia untuk mengambil jalan kebaikan dan menghindari jalan keburukan. Taib. Wallahu taala alam. Afan, apakah kemudian catatan di Lauhul Mahfuz itu berubah begitu Ustaz? Ketika kemudian Taib. Catatan itu kan disebut oleh para ulama ada Lauhul Mahfuz, itu artinya tidak bisa berubah. Nah, di sana ada catatan umri, catatan secara umur, tahunan, itu kan ada. Nah, itu semua itu bisa berubah. Bisa berubah dengan salah satu dengan doa, dengan silaturahmi, ya kan, dengan hadis-hadis yang kita pelajari. Nah, perubahan-perubahan yang terdapat dalam catatan umur, catatan tahunan itu sudah ada pula di Lauhul Mahfuz. Jadi sudah lengkap. Jadi kalau seandainya hamba ini melakukan ini akan terjadi. Jika tidak, ini akan terjadi. Nah, demikian. Wallahu taala alam. Syukron Ustaz. Afwan. Sudah ya? Satu pertanyaan lagi. Silakan. Afwan mau nanya tadi yang ditiupkan ruh itu di umur 120 hari ya kalau nggak salah. Naam. Para ulama dari mana bisa 120 misalnya? Taib, itu dari dari kata-kata misludalik atau misladalik. Nah, kan ada misladalik itu ada 2 kali pengungkapannya, dan itu para ulama menjelaskan misladalik itu sama seperti 40 hari. Jadi ketika menjadi nutfah 40 hari menjadi alaqoh misladalik artinya sama 40 hari, dan mudghah 40 hari, maka 40 kali 3 menjadi 120 hari. Taib. Taib, sebelum tutup tadi siapa yang mau setoran hadis kedua? Aulia Rahman hadir? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Halo Ustaz. Tadi siapa yang mau setoran kedua? Speaker mana speaker? Taib silakan. Ayo surah ya, cepat ya. Taib silakan. Hadis kedua. Speaker mana? Halo? Ya, jelas silakan. Nah, Ustaz. Terganggu suaranya Ustaz. Nah, silakan. Taib silakan. Yang mana tadi Ustaz? Mas. Hadis keberapa? Hadis kedua antum tadi mestor? Oh ya, anak Ustaz. Ya, Ustaz hadis Ustaz. Nah, saya silakan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala nahnu julusun
Belum mungkin ya. Nahnu dulu. Bayi Lupa, nama Ustaz. lupa Oh, ya, iya. Tep. Oke, barakallahu fiik, di pertemuan yang akan datang saja ya. Oh, iya, Ustaz. Syukran. Oke, kita cukupkan pertemuan kita di pertemuan keempat ini. Sebelum tutup, Ana sudah men-share latihan kedua yang mencakup hadis ketiga dan hadis keempat. Nanti silahkan ketika sudah di-share oleh admin soalnya, link soalnya silahkan dikerjakan. Di mana seperti biasa latihan tersebut itu 20 soal pilihan ganda dan batas waktunya itu sampai hari Rabu jam ke-4. Kemudian untuk UTS nanti berarti 4 pekan yang akan datang ya UTS insya Allah itu pengambilan soalnya itu dari latihan yang ada di buku, artinya nanti anak copy beberapa latihan di buku bahasa Arab ya, berarti nanti antum jawab, dan juga dari latihan per 2 pekan ini. Jadi silahkan banyak-banyak di murojaah, karena sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, al-ghayatu laisat bil hudur, tujuannya itu bukan semata-mata karena kehadiran kita di majelis ilmu, tapi wa innamal ghayah antastafid min hudurika, tujuannya itu kita bisa mengambil faidah dari setiap kehadiran kita di majelis taklim, baik itu yang sebentar atau yang lama. Percuma hanya hadir semata-mata hadir tanpa mengambil faidah. Maka salah satu di antara cara mengambil faidah maka harus mencatat, dan setelah mencatat banyak di murojaah. Taib, barakallahu fikum. Dari anak cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik.